Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bermuajahah di diskusi kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah hadis tentang setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota. Saya Dona sebagai moderator, ada Yuyun Rusdiana sebagai pemateri, ada Windy Eka Putri sebagai pemateri, ada Nurul Robiatul Adawiyah sebagai pemateri, ada Nisa Rifda Aulia sebagai pemateri, dan ada Ahmad Hafiz sebagai pemateri. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Yuyun. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang di pekan kedua ini telah menyempatkan untuk hadir dalam penyampaian materi tentang semua penyakit pasti ada obatnya. Langsung saja. Ada hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Zubair, hadatsana Umar bin Sa'ib bin Abi Husain, qala hadatsana atau Ibnu Abi Robban Abi Hurairah Anallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu daun illa anzalallahu shifaun, rawahu Bukhari Muslim. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Abi Robbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan kecuali menurunkan juga penawarnya. Next. Penjelasan hadis di atas adalah ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Riwayat dari Samah bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz ini, kecuali kematian. Sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah, dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi contoh lain bahwasanya
kita ketahui bahwa seekor lalat mempunyai sama seperti ini. Jadi ketika kita meminum baik teh, kopi, susu atau yang lainnya, ketika ada lalat yang hinggap atau masuk ke dalam air tersebut, maka jangan dibuang air tersebut, karena di sisi lain dari sayap lalat itu memiliki racun, dan di sisi lain juga memiliki penawarnya. Jadi ketika ada lalat yang hinggap, yang masuk ke dalam air tersebut, air susu, baik air kopi, teh, atau sebagainya, jangan dibuang, maka celupkanlah lalat tersebut, lalu lalatnya dibuang, dan bisa diminum kembali. Itu contoh lain dari Allah menurunkan penyakit dan ada obatnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Yun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Windy Eka Putri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis lain. Masih sama tentang penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu At-Thahir serta Ahmad bin Isa. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru, yaitu Ibnu Al-Harith dari Abdu Rabbi bin Sa'id dari Az-Zubair dari Jabir bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka hadis di atas mengisyaratkan diizinkannya seorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya, sebab setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah, penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama. Jadi penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan. Selanjutnya next. Baik, selanjutnya akan materi masih tentang dengan penyakit pasti ada obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha anzalad da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'i dawa'an fata'adawau wala tadawau biharamin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya. Demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim boleh mengobati penyakitnya sebab diturunkannya penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan diturunkan obatnya,
menunjukkan bahwa seorang muslim diizinkan untuk mengobati penyakit yang dideritanya, tetapi dengan obat yang halal, dan tidak diperbolehkan dengan obat yang haram. Obat tidak menyembuhkan karena zatnya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kesembuhan kepada hambanya yang sudah berikhtiar. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa. Baik, terima kasih kepada Saudari Windy dan Nurul untuk pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nisa Rizal. Ya, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Di sini lanjut pembahasan tentang hadis setiap penyakit pasti ada obatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan pengobatan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yanzil da'an la wa anzil da'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas, maka apabila saat ini tidak ada obat yang mampu menyembuhkan suatu penyakit, bukan berarti penyakit tersebut tidak ada obatnya. Akan tetapi, hal itu bisa terjadi karena ilmu pengetahuan manusia yang mungkin belum mampu menemukan dan juga mengungkap obat dari penyakit tersebut. Karena memang demikian ilmu manusia. Secanggih apapun ilmu kedokteran, walaupun saat ini modern, tapi hal tersebut sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Jadi teman-teman, Allah tentu menurunkan obat dari setiap penyakit. Dari setiap penyakit yang diturunkan, pasti Allah memberikan obat. Tadi sudah dijelaskan, bukan tidak ada obat, tetapi mungkin pengetahuan kita yang belum bisa sampai kepada hal yang belum kita ketahui. Mungkin cukup sekian, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atasnya atas materi tersebut. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Hafiz. Kepadanya kami persilahkan. Setiap penyakit ada obatnya, memberikan penguatan jiwa kepada orang yang sakit dan dokter yang merawatnya. Juga memberikan orang mencari obat dan mempelajarinya. Sebab jika orang yang sakit meyakini bahwa ada obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya, maka bukalah pintu harapan baginya. Hilanglah keputusasaan dalam dirinya. Ketika semangat seperti ini sudah meningkat, maka daya tahan tubuh yang mendukung tubuhnya juga akan meningkat, sehingga mampu mengatasi bahkan menolak penyakit. Demikian juga si dokter sendiri. Jika ia sudah meyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya, maka ia juga terus mencari obat dari suatu penyakit dan akan terus melakukan penelitian.
Next. Nah, pelajaran yang dapat kita petik daripada hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para pemateri, yakni Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut untuk berusaha untuk sembuh diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat, seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saudara Hafiz, untuk materi telah tersampaikan. Terima kasih atas semuanya. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya tentang materi yang telah kita paparkan atau yang telah kita sampaikan, yang ingin bertanya silahkan bisa via chat ataupun on cam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana izin bertanya. Bagaimana hukum mengobati penyakit dalam pandangan Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin tampung dulu ya Teh. Kita diskusi. Dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya. Silakan, Nak. Ada pertanyaan dari saudara Faisal Akbar. Izin bertanya, bagaimana cara pengobatan seperti yang diisyaratkan oleh ajaran Islam? Baik, mohon izin ditampung dulu pertanyaannya ya, Pak. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Sorry, jaringan. Tadi ada yang nelfon. Yang nggak apa-apa, silakan. Boleh bertanya? Silakan. Namanya siapa? Pak Ujan Fatur Rahman. Mangga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya, dan terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materinya. Tadi wabah itu bisa dibilang sejenis penyakit. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Lantas
Lantas bagaimana caranya pandangan Islam kalau misalnya obatnya itu dari hewan yang haram, ya misalnya babi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin ditampung dulu untuk kelompok kita berdiskusi. Silakan untuk berdiskusi kelompok. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Akan menjawab pertanyaan dari Teh Siti Nurjanah. Yang pertanyaannya, bagaimana hukum mengobati penyakit dengan Islam? Para ahli fikih dari berbagai madhab, yaitu ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Seperti sebuah kisah dari sahabat Nabi. Ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau, perempuan itu mengeluhkan tentang penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit ayan. Ia merasa khawatir karena auratnya akan terbuka ketika penyakitnya itu kambuh. Kepada Rasul, ia meminta agar dimintakan kesembuhan kepada Allah. Atas permintaannya kepada perempuan ini, Rasulullah memberikan pilihan. Pertama, bersabar dan akan masuk surga. Dan yang kedua, sembuh dari penyakitnya. Pada akhirnya, sang perempuan lebih memilih bersabar penyakitnya dan adanya jaminan surga. Hanya saja ia tetap meminta didoakan agar auratnya tak sampai terbuka ketika kambuhnya. Dan Rasul mengabulkan permintaannya. Para ulama menjadikan hadis tersebut sebagai salah satu dasar untuk memotivasi umat agar mau bersabar saat diberi cobaan oleh Allah berupa sakit. Namun demikian, bukan berarti Islam memandang sebelah mata pada usaha menyembuhkan penyakit dengan berobat. Para ulama memandang sunnah atau mustahab berobat bagi orang yang sedang sakit. Seperti dalam hadis, berpijak juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Daud dari Abu Darda, yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda.
Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Nurul Robiatul Adawiyah. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Yuyun Rusdiana. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya, Saudara Faisal Akbar. Pertanyaannya adalah, di antara keistimewaan pengobatan dalam Islam, pertanyaannya, maaf. Langsung jawab aja ya. Di antara keistimewaan pengobatan dalam Islam, sesungguhnya ia mengumpulkan antara pengobatan secara alami dengan pengobatan secara ketuhanan dan nabi dalam bentuk yang lembut dan realistis. Jauh dari prasangka dan mantra. Dua metode di atas yaitu pengobatan secara medis dan ketuhanan. Itu berdasarkan dasar-dasar kaidah dan definisi yang jelas. Di antara contoh pengobatan yang dilakukan secara Islami antara lain yang pertama adalah ruqyah syariah. Nah, jadi ruqyah itu adalah melafalkan, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada seorang yang yang mempunyai penyakit tertentu. Biasanya yang yang diruqyah itu orang yang malas, orang yang mempunyai gangguan hal-hal yang lain. Nah, caranya juga gampang. Yang pertama itu kita bisa membacakan surat Qul huwallahu ahad, surat Qul a'udzu binnas dan Qul a'udzu birabbil falaq dalam diri kita sendiri. Jadi ruqyah juga selain sama orang juga, kita juga bisa meruqyah kita sendiri dengan cara itu dan membaca ayat kursi. Nah, yang kedua itu ada madu. Madu merupakan makanan di samping berbagai macam makanan yang lain. Merupakan obat di samping berbagai macam obat yang lain. Jadi yang kedua itu madu. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari madu. Terus Rasulullah juga biasa meminum dengan cara mencampurkan air madu dengan air ikan. Yang demikian ini merupakan rahasia untuk menjaga kesehatan yang tidak diketahui kecuali yang pandai. Terus yang terakhir ada bekam. Tentang berbekam disebutkan sahih dari hadis Tawus dari Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah meminta untuk dibekam dan memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Beliau bersabda, khairu ma taro wa yamtum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat bekam cukup banyak karena bekam bisa mengeluarkan darah lebih banyak daripada mengoperasi bagian dalam tubuh. Adapun cara berbekam ialah dengan mengeluarkan darah lewat kulit. Abu Nu'aim menyebut di dalam kitab At-Tibun Nabawi, sebuah hadis marfu, hendaklah kalian berbekam di bagian tengah tengkuk karena hal ini dapat menyembuhkan 5 macam penyakit. Di antara penyakitnya adalah kusta. Hadis lain disebutkan dapat menyembuhkan 72 penyakit. Jadi banyak sekali manfaat dari berbekam. Ya, itu saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Yun. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Hafiz. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Paujan Fatur Rahman. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya. Demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka obat kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Dari hadis ini dijelaskan bahwa obat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti misalkan penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya dan tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkanlah mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Hafiz. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk teman-teman. Sembari menunggu pertanyaan yang lainnya, saya izin menambahkan tentang tadi pertanyaan bagaimana kalau bahannya atau obatnya itu masuk ke dalam hal yang haram seperti maaf, daging babi dan sebagainya. Bagaimana itu boleh atau tidak atau gimana? Menurut saya itu tidak apa-apa. Seperti halnya saat ini dicontohkan ya, vaksin dengan isu mengandung hal yang haram itu atau apapun itu selagi untuk obat maka tidak apa-apa. Sebab fikih mengajarkan fleksibel. Tidak semua hal yang haram itu mutlak, tapi menyesuaikan suatu keadaan. Asalkan hal tersebut didasari dengan memberikan manfaat atau pengobatan terhadap suatu penyakit. Saya kasih contoh satu lagi. Contohnya seperti ketika kita nih ya sedang atau berada di suatu hutan, tidak ada makanan apapun. Pada dasarnya makanan itu ada yang halal dan ada yang haram. Namun ketika tidak ada makanan lain selain yang haram untuk kita makan, nah kita boleh atau dapat makan itu gitu. Tapi dengan syarat tidak boleh sampai terlalu kenyang. Dan apa ya, di balik itu kita tuh untuk bertahan hidup gitu alasannya. Seperti itu. Baik, kepada audiens, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan. Sebelumnya saya pernah membaca dalam hadis Nabi bahwa ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yaitu dalam hadis Tirmidzi, sungguh Allah tidak meletakkan penyakit melainkan meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua. Mengapa tua disebut penyakit? Ya,
Baik teh, sebentar ya kita tampung dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Moderator, izin menyangkai. Yang mana? Oh silakan. Nah, Silakan. kan tadi moderator menambahkan itu semisalnya kalau di hutan tidak ada lagi makanan yang halal. Ya. Terus tadi ngebahas juga vaksin yang mengandung zat yang haram juga. Padahal itu untuk pengobatan. Kenapa? Kan sekarang zaman udah semakin canggih, teknologi juga semakin maju, pengetahuan juga semakin maju. Kenapa tidak menggunakan obat atau cara lain yang lebih efisien lagi? Maaf, itu bertanya atau bagaimana? Untuk melanjutkan yang tadi aja. Untuk melanjutkan yang tadi. Oh, ya. Siap. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya luruskan ya. Kenapa tadi dibolehkan? Kan tadi pertanyaannya yang mengandung hal yang haram gitu. Maksudnya kan bukan masalah ada yang efisien. Contoh vaksin. Vaksin misalkan obatnya tuh adanya itu gitu loh. Yang dibolehkan sama dokter tuh misalkan obat A. Kita nggak mungkin ke obat B. Karena obat B bukan obatnya. Ada misalkan kita mah pasti pakai obat mah, bukan pakai obat yang lain. Nah, seperti itu contohnya kurang lebih. Dan ini tuh saya bilang gini kan ada sebabnya atau ada alasannya. Kenapa diperbolehkan? Karena yang saya tahu di fikih itu fleksibel, maaf. Tidak semua hal yang haram itu mutlak, tapi menyesuaikan suatu keadaan. Di mana contoh tadi saya mencontohkan kalau kita sedang di hutan tidak ada lagi makanan halal misalkan adanya punten babi hutan. Bagaimana kita boleh tidak memakannya dalam keadaan dengan lapar banget gitu. Nah, itu boleh. Tapi tetap hukumnya haram. Dengan catatan tidak boleh terlalu kenyang. Hanya untuk bertahan hidup gitu ya. Hukumnya tetap haram. Tapi dalam keadaan kan kita menyesuaikan dalam keadaan tertentu untuk bertahan hidup. Seperti itu contohnya. Terima kasih atas tanggalnya. Oke, baik. Saya di sini ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Jenny. Tadi intinya ada salah satu penyakit yang tidak memiliki obat, yaitu penyakit tua. Dan pertanyaannya, kenapa tua disebut penyakit? Betul sekali, Teh Jenny. Ada dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa sungguh Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan meletakkan obatnya, kecuali satu penyakit. Dan para sahabat bertanya, penyakit apakah itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab bahwa penyakit itu adalah ketuaan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tua dikatakan penyakit karena semakin tua fisik seseorang pasti semakin melemah. Dan bahkan organ tubuhnya pun juga tidak sekuat ketika seseorang tersebut masih muda.
Kemudian seperti kulitnya mengeriput, kemudian juga mulai berkang, dan juga rentan, bahkan sakit-sakitan juga. Oleh karena itulah tua disebut dengan penyakit. Dan juga ketuaan ini nggak ada obatnya, Jenny. Jadi sehingga orang yang ingin selamanya muda itu kan tidak akan ada ya. Jadi ketika kita sudah tua, mungkin bisa tidak ada obatnya dan lebih akan mendekati dengan ajal. Tidak bisa dipungkiri ya, akan mendekati dengan ajal sehingga agar bisa lebih mempersiapkan menyiapkan amal-amal. Gitu. Jadi seperti itu Teh Jenny. Bagaimana Teh? Ya, baik. Terima kasih Izin, untuk penjelasan. izin menambahkan ya, Teh Jenny. Ya, boleh. Silakan. Jadi ya betul bahwa dikatakan bahwa tua itu sebagai penyakit ya. Ada juga tadi yang teknis saya jelaskan itu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu yang artinya aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, ya wahai para hamba Allah, berobatlah sebab Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya. Kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apakah itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Jadi hadis di atas menjelaskan bahwa setiap penyakit itu memang pasti ada obatnya ya. Tetapi Rasulullah SAW menganggap bahwa tua itu sebagai penyakit pula. Karena apa? Karena penyakit tersebut dapat merusak organ tubuh orang yang sudah tua tersebut. Jadi orang yang sudah tua apabila dia mendapat penyakit akan mengakibatkan seorang itu meninggal jalani hidupnya. Jadi seperti itu. Jadi bahwa dikatakan juga bahwa tua sebagai sebuah penyakit. Itu alasannya Teh. Terima kasih telah disampaikan. Bagaimana Teh? Jelas? Sangat jelas. Terima kasih ya Teh untuk jawabannya. Iya. Pertanyaan sudah terjawab semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada semua pemateri dan audiens. Sebelum saya terlebih dahulu membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulannya yaitu realisasinya kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usama bin Syuraik di atas maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain karena tua atau pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Jadi itu kesimpulannya. Sebelumnya saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah memberikan waktunya dalam diskusi hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah materi atau salah dari yang lain, karena kesempurnaan milik Allah. Kita mau foto dulu nggak ya? Baik, di foto dulu aja kali ya. Semuanya punten on kamera ya untuk dokumentasi. Nugraha Sapiansah.
Gitu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.